teman-teman. Halo kawan-kawan ginjal, apa kabar semuanya? Semoga kabar teman-teman dengan keadaan yang sehat. Saya Pisca. Di video sebelumnya, saya membahas tentang fungsi-fungsi ginjal dalam tubuh. Apa saja fungsi-fungsi tersebut? Kali ini saya ingin bahas tentang apa saja penyebab penyakit ginjal kronis di Indonesia. Apa saja, apa yang menyebabkan ginjal itu rusak? Terkait hal yang ingin saya bahas itu, mari kita review sedikit tentang fungsi ginjal sebelumnya. Di fungsi-fungsi ginjal sebelumnya, saya mengambil telatur dari tempat-tempat praktek atau pembelajaran saya. Lain halnya kalau saya ambil fungsi ginjal dari buku, tentu butuh waktu yang banyak kita membahasnya kalau fungsi ginjal dari satu buku. Oke, terkait apa saja fungsi ginjal? Fungsi ginjal adalah pembersih zat-zat sisa metabolisme dari tubuh. Apa saja? Ureum, kreatinin, asam urat itu kan dibuang oleh ginjal melalui sistem kencing. Terus fungsi ginjal adalah pengaturan cairan. Cairan tubuh ini harus diatur agar tetap balance. Jangan sampai tidak balance atau imbalance. Apa yang terjadi jika tubuh imbalance? Kelebihan cairan tentu bisa merugikan tubuh, bengkak dan sebagainya. Terus fungsi ginjal adalah pengaturan elektrolit. Elektrolit seperti apa saja? Natrium, kalium, kalsium, magnesium, fluor, fosfor, itu yang diatur oleh ginjal. Terus fungsi ginjal adalah pengaturan asam basa di dalam darah. Tujuan ginjal kan membuang ion H. Asam basa diperlukan dalam tubuh dengan batas tetap normal. Terus fungsi ginjal adalah penghasil hormon eritropoietin untuk sel darah merah agar hemoglobin tetap stabil. Fungsi ginjal juga menyeimbangkan tekanan darah. Fungsi ginjal juga aktivasi vitamin D untuk kesehatan tulang. Dan intinya yang perlu digarisbawahi, fungsi ginjal adalah menyeimbangkan keadaan darah di dalam tubuh. Itulah fungsi-fungsi ginjal yang sangat amazing. Tidak Spiderman saja yang amazing, fungsi ginjal pun amazing. Terkait fungsi-fungsi yang saya jabarkan tadi, sekarang hal apa saja yang bisa menyebabkan ginjal itu rusak? Oke, terkait data di Indonesia yang paling banyak etiologi atau penyebab penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease di Indonesia adalah angkanya yang paling banyak itu hipertensi, yang kedua diabetes mellitus, yang ketiga obstruksi nefropati atau ada batu. Terus ada SLE atau lupus nefritis lupus. Ada juga glomerulonefritis, ada juga pyelonefritis, radang-radang di selaput-selaput organ ginjal. Terus ada juga keturunan polikistik kidney. Inilah salah satu penyebab penyakit ginjal yang bisa dikategorikan keturunan polikistik kidney atau kista pada ginjal. Terus ada obat-obat yang sifatnya nephrotoxic apa saja? Penghilang rasa nyeri, jangan antibiotik, jangan dikit-dikit kita sakit minum antibiotik. Jangan sakit-sakit minum penghilang rasa nyeri, apalagi tanpa resep dan instruksi dokter. Tentu obat ini sifatnya merusak ginjal, nephrotoxic. Terus lifestyle, obesitas berdampak bisa menyebabkan penyakit ginjal. Tentu dengan persentase yang tidak sebanyak hipertensi, diabetes, dan sumbatan batu lainnya. Itulah penyebab penyakit ginjal di Indonesia. Sedangkan di data dunia atau data KDIGO, jurnal tentang ilmu-ilmu kesehatan ginjal, di KDIGO menyebutkan penyebab penyakit ginjal angkanya yang paling banyak adalah diabetes, sedangkan di Indonesia adalah hipertensi. Mari kita bedah satu-satu, kupas satu-satu. Kenapa penyebab-penyebab ini bisa merusak ginjal? Misalnya kalau hipertensi jelas tingginya pembuluh darah
Kerasnya pembuluh darah bisa juga merusak gumpalan pembuluh darah di organ ginjal itu bila hipertensinya tidak terkontrol, tidak diobati. Sedangkan obat hipertensi apakah diminum secara terus-menerus? Iya. Tujuannya apa? Melindungi ginjal. Jangan sebaliknya. Sedangkan diabetes, kenapa diabetes bisa merusak ginjal dengan adanya ketidakstabilan gula darah dan bisa menyebabkan hipertensi? Kenapa diabetes bisa merusak ginjal? Karena diabetes mempunyai sifat advance glycation end product. Ini berupa radikal bebas yang tentu bisa merusak ginjal. Terus kenapa sumbatan batu bisa merusak ginjal? Nefropati obstruksi. Tentu dengan adanya batu, lambat penanganan bisa menyebabkan ginjal bengkak. Kalau bahasa kedokterannya hidronefrosis, bisa menyebabkan infeksi. Terus kenapa lupus nefritis bisa menyebabkan ginjal rusak? Jelas, jika lupus tidak ditangani dengan baik, sistem sel-sel kekebalan tubuh atau pertahanan tubuh itu menyerang sel-sel di ginjal sendiri, tentu auto rusak. Terus ada polikistik kidney, ada kista pada ginjal. Dilihatnya di mana? Dilihatnya di pemeriksaan X-ray, ada USG, ultrasonografi difokuskan kepada perut bagian ginjal, ada juga CT scan stonografi, CT scan ginjal. Dan kenapa obat-obatan bisa menyebabkan penyakit ginjal? Tentu obat-obatan yang bersifat neurotoksik seperti analgesek, seperti obat-obatan penghilang rasa nyeri, antibiotik yang keras, tentu dalam diminum jangka panjang tanpa pengawasan dokter tentu bisa merusakkan risiko penyakit ginjal. Dan kenapa obesitas juga bisa menyebabkan penyakit ginjal? Karena dengan kelebihan berat badan, organ-organ itu didesak, kurang lebih seperti itu. Dan simpelnya hipertensi dan diabetes ini hubungannya sangat dekat, seperti saudara kembar bergandengan. Hipertensi dan diabetes sifat ini penyakit yang menyerang pembuluh darah, sedangkan ginjal banyak gumpalan pembuluh darah. Bila ginjal diserang, jadinya apa? Auto rusak. Tentu hipertensi dan diabetes perlu penanganan khusus dengan cara kontrol pengobatan berkala dengan secara kontinu agar apa? Organ ginjal kedepannya terlindungi. Kurang lebih itu penyebab penyakit ginjal kronis di Indonesia. Sangat-sangat memprihatinkan. Apakah bisa dicegah? Tentu. Seperti halnya hipertensi dan diabetes, cara pencegahannya rutinlah minum obat. Rubahlah persepsi. Jangan menganggap persepsi apakah minum obat secara terus-menerus seumur hidup bisa merusak ginjal. Tidak seperti itu. Tergantung jenis obatnya. Jika jenis obat hipertensi dan obat diabetes tujuannya melindungi ginjal, itulah pentingnya kita. Bagi teman-teman sahabat-sahabat kita yang hipertensi atau diabetes, wajib minum obat secara terus-menerus. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya menjabarkan fungsi ginjal, penyebab penyakit ginjal, misalnya fungsi ginjal dan penyebab penyakit ginjal kronis di Indonesia, kalau saya pakai data di buku, sangat banyak. Tidak bisa saya membahas 10 menitan, mungkin 1 jam atau 1 hari kalau bahas fungsi ginjal melalui satu buku. Oke, intinya yang saya ingin kasih pesan adalah ginjal ini sangat-sangat amazing, sangat-sangat luar biasa. Apakah dengan ginjal tidak sehat bisa menjalani kehidupan? Tentu hidup ini tidak seoptimal mungkin. Maka perlulah kita menjaga kesehatan ginjal. Fungsi ginjal baik, otomatis kita bisa menyokong kehidupan dengan baik. Dengarkan alarm tubuh kita. Kalau kita sakit, segeralah berobat. Dan jangan minum obat penghilang rasa sakit terlalu banyak. Dan bagi yang bermasalah tentang ginjal, diskusikan dengan para medis. Saya harap sahabat-sahabat kawan ginjal dengan keadaan sehat dan tentunya organ semuanya sehat. Saya Pisca pamit. Salam.